Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6. Pada video kali ini kita akan belajar PB5 dan PB6 muatan pelajaran IPS dan PPKN. Setiap masyarakat memiliki adat dan kebiasaan yang sudah dijalankan sejak zaman nenek moyang dan masih terus dilestarikan hingga kini. Adat adalah aturan dan perbuatan yang lazim dituruti atau dilakukan sejak zaman dahulu kala. Timbulnya adat berawal dari usaha orang-orang dalam suatu masyarakat daerah yang menginginkan terciptanya ketertiban di masyarakat. Adat istiadat di Bali salah satunya adalah ngaben. Ngaben adalah upacara pembakaran mayat, khususnya oleh orang yang beragama Hindu. Agama Hindu merupakan agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Bali. Kebiasaan berbeda dengan adat, meski hampir memiliki arti yang sama. Kebiasaan adalah sesuatu yang sudah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari kebiasaan adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi, baik tertulis atau secara lisan. Karena tanpa adanya hal ini, suatu tradisi dapat punah. Di sekolah, anak-anak dituntut untuk dapat bekerja sama dengan siswa yang lain, bahkan juga dengan guru. Kerjasama yang dilakukan adalah dalam hal kebaikan. Misalnya, diskusi kelompok. Ada pula kerjasama yang tidak boleh dilakukan. Nah, apakah anak-anak tahu apakah kerjasama yang tidak boleh dilakukan itu? Iya, betul sekali, yaitu kerjasama saling menyontek sewaktu ujian atau membuat kegaduhan dan kekacauan di kelas sewaktu guru tidak ada. Nah, berikut ini merupakan bentuk-bentuk kerjasama saat di sekolah. Yang pertama adalah melaksanakan piket kelas, yaitu membersihkan kelas merupakan tugas siswa. Nah, para siswa ini dibagi menjadi beberapa kelompok piket. Setiap kelompok melaksanakan piket setiap hari sesuai jadwal. Piket harus dilakukan sebelum pelajaran dimulai. Nah, anak-anak pekerjaan akan cepat selesai dengan bekerja sama. Ruangan yang bersih akan membuat suasana belajar menjadi nyaman. Yang kedua adalah merawat taman dan halaman sekolah. Nah, biasanya di lingkungan sekolah ada taman tempat menanam bunga-bunga sekaligus sebagai hiasan halaman sekolah. Kita semua mempunyai kewajiban menjaganya agar tetap bersih. Lingkungan jadi sedap dipandang dan nyaman membuat kita merasa betah. Yang ketiga, kerjasama saat di sekolah yaitu belajar kelompok. Belajar kelompok dilakukan agar siswa dapat bekerja sama dengan belajar bersama. Apabila ada siswa dalam kelompok yang mengalami kesulitan dalam belajar, siswa lain dapat membantunya agar ia dapat mempelajari materi dengan lebih mudah. Selain di sekolah, kerjasama juga ada di lingkungan desa atau kelurahan. Nah, desa merupakan bentuk wilayah pemukiman yang dikepalai oleh seorang kepala desa dan pada umumnya terdapat di kawasan kabupaten. Kelurahan merupakan bentuk kesatuan pemukiman di perkotaan. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah. Lingkungan desa dan kelurahan lebih luas dari lingkungan ketetanggaan. Sebuah desa atau sebuah kelurahan bisa terdiri atas beberapa rukun tetangga atau RT atau rukun warga RW. Nah, anak-anak kerjasama di lingkungan desa atau kelurahan itu beragam sekali bentuknya. Kerjasama tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan gotong royong. Ada banyak kegiatan gotong royong yang dilakukan warga desa atau kelurahan.
Misalnya menumbuk padi bersama, membangun rumah, memperbaiki jalan desa, memperbaiki sarana MCK bersama, memperbaiki sarana irigasi, membersihkan lingkungan, memperbaiki jembatan dan sarana ibadah, kerjasama membangun rumah, serta menjaga keamanan lingkungan bersama. Kerjasama di desa atau kelurahan bukan saja berupa kerja bakti, ada pula bentuk-bentuk lainnya, misalnya kerjasama membantu tetangga yang terkena musibah, kerjasama mengembangkan kesenian, serta kerjasama melaksanakan adat istiadat. Hal yang melandasi gotong royong yaitu semangat kekeluargaan. Gotong royong dilakukan secara tulus dan ikhlas, bahkan dilakukan tanpa mengharap pamrih atau balas jasa. Kerjasama di lingkungan desa atau kelurahan merupakan kegiatan massal karena melibatkan banyak orang. Kegiatan gotong royong juga menciptakan semangat kebersamaan. Banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dari gotong royong, misalnya lebih mengenal tetangga sekitar dan dapat menambah pengalaman dalam hidup bermasyarakat. Kerjasama di masyarakat memang sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kerjasama terdapat nilai-nilai sosial sebagai berikut. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, kebersamaan. Dan yang keempat, kepedulian. Oke, sekian video hari ini. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat. Stay safe, stay healthy, stay happy. Tetap semangat belajarnya meskipun kita belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.